Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa dapat berkumpul bertatap muka kembali dalam pertemuan untuk membahas tentang materi pembelajaran PAI yang insya Allah kita akan membahas tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Dalam membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan LPTK UIN Bandung tahun 2022 yang kami hormati Bapak dosen pembimbing Dr. Andes Haji Asep Sihad Muhammad, Magister Pendidikan. Saya selaku mahasiswa yang bernama Yudi Rahman SPDI, ucapan terima kasih kami sampaikan dan penghargaan yang tertinggi buat Bapak yang selama ini sudah membimbing kami di dalam PPG ini. Indahnya membangun mahligai rumah tangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa shadaqa ala rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bihadzal murad, yang terjemahannya adalah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dalam pembelajaran materi membangun mahligai rumah tangga ini, Bapak akan menyampaikan yang pertama adalah kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, kemudian indikator kompetensi, kemudian materi pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran dan evaluasi. Perlu Bapak sampaikan, kompetensi inti yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Kemudian kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
berkaitan penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural dan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian kompetensi inti yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang selanjutnya menyajikan prinsip-prinsip pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang selanjutnya indikator yang pertama menjelaskan pengertian nikah, kemudian menjelaskan hukum pernikahan dalam Islam. Yang selanjutnya mengidentifikasi rukun dan syarat pernikahan. Selanjutnya menjelaskan tujuan pernikahan. Selanjutnya menjelaskan kewajiban suami istri dan yang terakhir menjelaskan hikmah pernikahan. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini berkaitan dengan pembahasan materi membangun mahligai rumah tangga, tentu ada tujuan yang akan kita capai. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah yang pertama kita mengetahui pengertian pernikahan, kemudian yang kedua mengetahui hukum, rukun, dan syarat pernikahan, yang ketiga mengetahui tujuan pernikahan, yang keempat mengetahui hak dan kewajiban suami istri, dan yang kelima kita bisa memahami hikmah dari pernikahan. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk mempersingkat waktu kita mulai materi pembelajaran pada hari ini. Bapak ingin menjelaskan berkaitan dengan pengertian nikah. Pengertian nikah secara bahasa yaitu mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian menurut kompilasi hukum Islam pada pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misakon gholidho untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Misakon gholidho menurut hukum Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan mewujudkan keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram, bahagia, dan kekal. Kemudian dalil Quran lainnya berkaitan dengan pernikahan ini
Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 72 dijelaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wallahu ja'ala lakum min anfusakum azwajan wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafazatan wa razaqakum minat thayyibati afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad, yang artinya adalah dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Wajib, haram, makruh, mubah, dan sunnah. Hukum pernikahan dalam Islam. Haram jika seseorang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk membangun rumah tangga. Misalnya tidak mampu berhubungan seksual atau tidak memiliki penghasilan sehingga besar kemungkinannya dia tidak bisa menafkahi keluarganya kelak. Selain itu, hukumnya nikah jadi haram jika pernikahan itu dilakukan dengan maksud untuk menganiaya, menyakiti, dan menelantarkan pasangannya. Sunnah jika seseorang sudah mampu dan siap membangun rumah tangga, tapi dia dapat menahan diri dari segala perbuatan yang menjerumuskannya pada zina. Hukum menikah wajib jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, baik secara fisik maupun finansial, serta sulit baginya untuk menghindari perzinahan. Hukum menikah akan menjadi mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat Islam. Tapi dia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Makruh jika seseorang memang tidak menginginkan untuk menikah karena faktor penyakit ataupun watakna. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya, sehingga jika dipaksakan menikah, dikhawatirkan orang tersebut tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Rukun dan syarat pernikahan. Dalam istilah fikih, rukun berarti sesuatu yang ada dalam suatu amalan yang harus dikerjakan dan ditinggalkan, maka amalan tersebut batal atau tidak sah. Rukun pernikahan yang pertama ada mempelai laki-laki, yang kedua ada mempelai perempuan, yang ketiga ada wali nikah bagi perempuan, yang keempat ada saksi nikah 2 orang laki-laki, dan yang kelima ijab qabul. Kemudian syarat pernikahan, yang dimaksud dengan syarat adalah suatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu. Jika syarat sesuatu tidak sempurna, maka pekerjaan yang dilakukan pun tidak sah. Kemudian syarat pernikahan yang pertama beragama Islam bagi pengantin laki-laki, yang kedua bukan laki-laki mahram bagi calon istri, yang ketiga mengetahui wali akad nikah, yang keempat tidak sedang melaksanakan haji, dan yang kelima tidak karena paksaan. Kemudian tujuan pernikahan, yaitu secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan agama Islam.
Selain itu, tujuannya adalah untuk memperoleh ketenangan hidup atau sakinah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya untuk mewujudkan keluarga bahagia di dunia dan akhirat. Tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan, mendapatkan atau untuk menyambung silaturahmi, dan yang terakhir untuk memperbaiki kualitas hidup. Kemudian di dalam pernikahan tersebut antara suami dan istri ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kewajiban bagi suami. Yang pertama memberi nafkah, sandang, pangan, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Kemudian yang kedua memimpin serta membimbing istri dan anak-anak agar menjadi orang yang berguna untuk keluarga, agama, masyarakat, serta bangsa dan negaranya. Kemudian berikutnya kewajiban suami itu adalah bergaul dengan istri dan anak-anaknya dengan baik atau ma'ruf. Kemudian berikutnya dapat membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Kemudian hak dan kewajiban seorang istri yaitu yang pertama taat kepada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam, memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami baik di hadapan atau di belakangnya. Kemudian membantu suami dalam memimpin kesejahteraan dan keselamatan keluarga, dan menerima dan menghormati pemberian suami walaupun sedikit, serta mencukupkan nafkah yang diberikan suami sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya, hemat, cermat, dan bijaksana. Itu kewajiban istri adalah hormat dan sopan kepada suami dan keluarganya, serta memelihara, mengasuh, dan mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang diridhoi Allah atau cara yang islami, dan menghindari cara yang dimurkai Allah seperti perzinahan atau homoseks atau gay atau lesbian. Dan yang terakhir, hikmah dari pernikahan adalah menjalin hubungan silaturahmi antara keluarga suami dan keluarga istri, sehingga sesama mereka saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta tidak tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Melalui pernikahan, suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab, membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya, sehingga memberikan motivasi yang kuat untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Pernikahan merupakan cara yang benar, baik, dan diridhoi Allah untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. Kemudian hikmah pernikahan yang pertama adalah, dan hikmah yang lainnya, pernikahan merupakan cara yang benar, baik, dan diridhoi Allah untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. Dan melalui pernikahan ini, suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab, membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya, sehingga memberikan motivasi yang kuat untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hikmah pernikahan yaitu hikmah pernikahan diantaranya adalah alhamdulillah demikian
materi pembelajaran pada pertemuan hari ini berkaitan dengan membangun mahligai rumah tangga yang alhamdulillah tadi sudah Bapak jelaskan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa dapat memahami serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita senantiasa dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mempelajari materi membangun mahligai rumah tangga ini kita ada bekal di kemudian hari kelak ketika kita mendapatkan jodoh dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari kami cukup sekian. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dan terima kasih kepada Bapak dosen yang senantiasa membimbing kami dalam pembelajaran ini sehingga kami bisa melewatinya fase demi fase dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih. Walaupun minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.